Perkenalkan, nama saya Roynaldo Galanau dengan NIM 2219032. Baik, di sini saya akan membahas materi persamaan isometri, mata kuliah geometri transformasi. Kita langsung ke materi saja. Isometri. Di sini yang akan kita bahas yaitu ada definisi, jenis dan sifat, dan contoh soalnya. Nah, di sini yang akan saya bahas lebih mendalam yaitu definisi dari isometri. Untuk jenis dan sifatnya, saya akan bahas sekilas saja. Kita langsung lanjut. Yang pertama kita lihat jenis dan sifat isometri. Yang pertama, jenis isometri. Di sini ada teorema. Setiap isometri adalah isometri langsung atau isometri berlawanan. Nah, dari teorema ini, maka terdapat dua jenis isometri. Yang pertama, memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi lain. Yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Kemudian yang kedua, sifat isometri. Di sini ada yang pertama, menetapkan garis menjadi garis. Yang kedua, mempertahankan atau mengawetkan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Dan yang ketiga, mempertahankan atau mengawetkan kesejajaran dua garis. Oke, demikian untuk jenis dan sifat isometrinya. Saya hanya membahas sekilasnya saja. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan utamanya, yaitu definisi isometri. Apa sih itu isometri? Nah, kita lihat. Isometri itu merupakan transformasi yang mempertahankan atau mengawetkan suatu jarak. Nah, definisinya mengatakan sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik A dan B ruas garis. Artinya, jika pasangan titik A dan B merupakan ruas garis pada sebuah transformasi T, maka dikatakan isometri, di mana AB sama dengan A aksen B aksen, seperti yang terlihat di gambar, yaitu panjang AB sama dengan panjang bayangannya, dengan A aksen sama dengan TA dan B aksen sama dengan TB. Sehingga seperti yang sudah diketahui, TA sama dengan A aksen, TB sama dengan B aksen, maka mutlak AB sama dengan mutlak A aksen B aksen. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini kita akan buktikan bahwa AB sama dengan A aksen B aksen, yang dimana panjang AB sama dengan panjang bayangannya. Di sini misalkan diketahui garis G pada bidang V, panjang transformasi T ditetapkan yang pertama, jika P elemen G, maka TP sama dengan P aksen. Dan yang kedua, jika P tidak elemen G, maka TP sama dengan P aksen, sehingga G sumbu dari garis P aksen. Apakah transformasi T suatu isometri atau bukan? Nah, di sini terlihat gambarnya. Dari gambar ini kita dapat yang pertama, G sumbu dari garis P aksen. Misalkan G irisan garis P aksen sama dengan N, maka garis PN ini sama dengan garis NP aksen. Dan yang kedua, G sumbu dari garis Q aksen. Misalkan G irisan dari garis Q aksen sama dengan M, maka garis QM ini sama dengan garis QM aksen.
Nah, di sini dapat kita hubungkan P dan Q, P aksen dan Q aksen, P dan M, serta P aksen dan M aksen. Maka di sini yang pertama kita lihat segitiga PNM dengan segitiga P aksen NM. Sehingga PN sama dengan NP aksen kali sudut PNM kongruen terhadap P aksen NM, yaitu sudut siku-siku. Segitiga PNM kongruen terhadap segitiga P aksen NM. Akibatnya yang pertama PM sama dengan P aksen M, dan yang kedua sudut PNM sama dengan sudut P aksen NM. Kemudian segitiga PQM dengan segitiga P aksen Q aksen M ini merupakan persamaan satu, sehingga PM sama dengan P aksen M aksen. Sudut NMQ kongruen terhadap sudut NMQ aksen, yaitu sudut siku-siku. Sudut PMN kongruen terhadap sudut P aksen MN. Sudut PMQ sama dengan sudut NMQ dikurang sudut PMN. Sudut P aksen MQ aksen sama dengan sudut NMQ kurang sudut P aksen MN, sama dengan sudut NMQ dikurang sudut PMN. Nah, akibatnya sudut PMQ kongruen terhadap sudut P aksen MQ aksen, yang dimana ini merupakan persamaan 2, sehingga QM sama dengan Q aksen M. Ini merupakan persamaan 3. Nah, jadi kita telah dapat segitiga PQM dengan segitiga P aksen Q aksen M merupakan persamaan 1. Sudut PMQ kongruen terhadap sudut P aksen MQ aksen merupakan persamaan 2, dan QM sama dengan Q aksen M yang merupakan persamaan 3. Sehingga dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ini, maka segitiga PQM kongruen terhadap segitiga P aksen, Q aksen, dan M, sehingga PQ sama dengan P aksen, Q aksen. Nah, dimana PQ ini sama dengan P aksen, Q aksen akan sama juga dengan AB sama dengan A aksen, B aksen, yang dimana tadi sudah dijelaskan di awal. AB sama dengan A aksen, B aksen, yaitu AB itu sama dengan panjang bayangannya sendiri. Nah, kita telah dapat AB sama dengan A aksen, B aksen. Nah, untuk lebih memperjelasnya, kita masuk di contoh soal. Di sini ada soal, yaitu transformasi T untuk sembarang P, X, Y didefinisikan oleh TP sama dengan P aksen sama dengan X, min Y. Apakah transformasi T suatu isometri atau bukan? Penyelesaiannya. Nah, di sini kita masuk di penyelesaiannya. Kita ambil sembarang dua titik A, A1, A2, dan B, B1, B2. Maka transformasi TA sama dengan T A1, A2, di mana A1 sebagai X dan A2 sebagai min Y, di mana min Y bernilai negatif, maka A2-nya bernilai negatif juga. Maka menjadi T A1, min A2, yaitu merupakan A aksen. Kemudian TB sama dengan T B1, B2. B1 sebagai X dan B2 sebagai Y, di mana Y bernilai min atau negatif, maka B2 juga bernilai negatif, sehingga T
B1, min B2 sebagai B aksen, di mana tadi A aksen dan B aksen adalah bayangan. Nah, kita masuk di rumusnya. Untuk syarat isometri tadi sudah dijelaskan bahwa AB sama dengan A aksen B aksen. Untuk rumusnya, A aksen B aksen sama dengan akar dari A1 kurang A2 dikuadratkan tambah A2 kurang B2 dikuadratkan. Maka sama dengan akar dari A1 kurang B2 kuadrat tambah min A2 tambah B2 kuadrat. Sama dengan akar dari A1 kurang B2 kuadrat tambah A2 kurang B2 kuadrat. Sehingga A aksen B aksen sama dengan AB. Maka terbukti bahwa A aksen B aksen sama dengan AB. Nah, demikian untuk penjelasan contoh soalnya. Nah, penjelasan materinya cukup sampai di sini mengenai persamaan isometri. Semoga pembahasan materinya tadi dan juga contoh soal bisa dimengerti dan boleh bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.